Kemarin adanya respon dari pihak Mas Fajar, Ya, seperti apa? ya sangat Suaranya agak ya, ya sangat disayangkan dan sangat disesalkan ya gitu. Istilahnya mamanya Fajar kan udah sepuh gitu kan, harusnya beliau kan di rumah gitu ya, kenapa harus dibawa-bawa juga gitu. Itu aja sih gitu. Dan juga apa, banyak juga yang pernyataan dari beliau yang juga tidak benar gitu. Cenderung fitnah seperti itu. Aku sangat menyesalkan sekali gitu. Istilahnya di sini kan aku juga udah nggak ada orang tua ya, istilahnya jangan karena aku di sini udah nggak ada mami, udah nggak ada papi gitu kan. Di sini aku yang dizolimin sama anaknya, anak aku juga dizolimin sama anaknya gitu. Bahwa untuk apa aku juga membuka ini semua gitu kan, karena aku yang selama ini udah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga selama 2 tahun, menutupi semua aibnya Fajar gitu kan. Aku menahan rasa sakit hati di kata-katain dengan kata-kata yang kasar dari Fajar, dan juga sakit badan yang selalu saya terima pukulan sampai babak belur dari Fajar gitu. Dan itu sebenar-benarnya untuk apa gitu loh, istilahnya kalau saya hanya berbicara yang tidak berdasarkan apa yang saya alamin dan anak saya alami, itu aja ya. Namanya seorang ibu ya, saya tahu gitu loh, beliau juga istilahnya seorang ibu yang ingin membela anaknya, sama seperti saya juga seorang ibu yang membela anaknya gitu kan. Tetapi di sini kan saya membela anak saya yang betul-betul gitu mengalami hingga cacat, hingga patah, sampai kalau dibilang permanen, walaupun dioperasi dikasih pen juga udah sama sekali udah nggak akan bisa normal seperti itu akibat dari perbuatannya Fajar gitu. Tapi kenapa gitu yang sangat disesalkan, namanya Fajar tahu, mungkin ibunya lebih tahu kan gimana sifatnya Fajar ya kan, keluarga besarnya juga mungkin tahu bagaimana sifatnya Fajar yang mungkin udah nggak akan bisa diomongin dengan kata-kata. Tapi mungkin dengan adanya kasus ini, supaya juga nggak ada korban lagi berikutnya, baik untuk ke orang yang terdekat ataupun rekan kerja ataupun saudaranya juga gitu loh. Itu jadi sebenarnya ya harusnya ya jangan membela udah tahu salah gitu, istilahnya ya harusnya bukan begini tindakannya gitu. Nah, harusnya menasehatin, dan justru istilahnya bukan jadi malah keluar dari konteks bicaranya dari kasus ini, lalu malah jadi memanas dan gitu, terus membalik-balikan fakta. Itu yang aku sangat sesalkan, itu aja. Kenapa harus mamanya Fajar juga ikut-ikutan gitu loh, maksudnya dibawa-bawa gitu loh. Apa aja sih yang menjadi bantahan Bayu dari Yang pertama oh ya mamanya Fajar kan bilang waktu itu katanya tidak pernah katanya Fajar melakukan KDRT atau penganiayaan terhadap saya. Saya tidak pernah selama menikah tinggal di rumah ibunya, tidak pernah sama sekali saya tinggal di rumah ibunya gitu. Jadi dari mana ibunya tahu kalau Fajar tidak melakukan tindakan penganiayaan gitu. Saya juga nggak pernah cerita ke keluarga besarnya bahwa Fajar melakukan penganiayaan terhadap saya selama 2 tahun. Saya tidak pernah, saya menutup rapat, saya sendiri yang menyimpan. Jadi itu fitnah, karena Fajar sendiri juga di beberapa media juga udah mengakui kesalahannya, dia melakukan KDRT penganiayaan terhadap saya juga terhadap anak, diakui juga oleh lawyernya juga. Nah terus yang keduanya lagi, ya Fajar bilang, dia bilang katanya tidak pernah, katanya bilang saya dilempar dari balkon. Itu boleh ke Kemang ya, itu di Virtu Studio, Fajar ngancem saya
saya akan dilempar dari balkon. Balkonnya balkon Virtu ya, itu di studio di Kemang. Dan saya juga sempat diseret juga, saya harus ngeladenin dia jam 3 pagi, ngeladenin dia ribut, saya diseret dari sofa. Itu sampai anak saya juga bangun pada waktu itu di apartemen Bris. Jadi apa yang saya omong itu semuanya apa yang saya alami gitu. Untuk apa? Terlalu rendah banget kalau misalkan saya dengan membuka semua aib ini hanya untuk main-main gitu. Ini semuanya pertama kan rumah tangga itu aja. Cuma saya udah bukan kejam atau bukan saya nggak berkemanusiaan, tapi ini sudah berulang dan saya sudah selalu ngasih kesempatan sama Fajar gitu, dan Fajar juga selalu andalan dia membuat surat pernyataan terus di atas materai berjanji tidak akan melakukan lagi dan dia siap akan dipolisikan jika terjadi lagi. Tapi ini karena jadi sudah terlalu berulang, minta maaf berulang, saya udah cukup kasih kesempatan. Kalau dia bilang saya nggak ada belas kasihan, saya nanya sama dia pada waktu dia mukulin saya, di mana belas kasihan dia ke saya? Saya mohon jangan dipukul, tapi dia tetap aja membabi buta itu mukulin saya. Dan setelah kejadian dia mukulin saya sampai babak belur, nggak ada rasa dia perasaan bersalah, seperti kayak orang nggak ada apa-apa aja, kayak nggak pernah terjadi apa-apa, sok asik aja gitu. Ya silahkan aja dari netizen maupun semua yang menilai. Setelah memukuli, terus dia tidak merasa seperti merasa bersalah, tidak merasa seperti tidak ada apa-apa, sok asik. Nah, silahkan menilai sendiri bagaimana karakternya Fajar, itu aja. Mungkin soal yang pernikahan itu Juga fitnah. Abah aku adalah dari kerajaan Banten. Abah tuh Bagus Purkon yang sekarang ada di pesantren Buntet. Pesantren Buntet itu kan besar ya istilahnya, yang menikahkan. Beliau yang menikahkan saya sama Fajar. Dan pada waktu itu langsung ditelepon ibunya via telepon oleh Abah, dan Fajar juga bilang dan sudah menyetujuin semuanya gitu kan. Nah kok bisa? Cuma saya maklum mungkin karena beliau mamanya Fajar sudah pikun, bukan sudah tua gitu, sudah sepuh ya kan, mungkin dia nggak ingat pada waktu itu, makanya saya maklumin. Tapi ya abah saya juga punya abah juga kan marah bahwa saya yang telepon, saya menikahkan, dan di sini juga disebutkan kan Mbak ya, ada mahar perkawinan yang belum terbayar ya. Yaitu maharnya masih ngutang sama almarhum maminya. Sampai abah saya juga nulis di sini bahwa semua biaya pernikahan maupun mas kawin Fajar ke saya itu semuanya ngutang dari calon mertua mempelai wanita. Di sini dituliskan Calon mertua wanita. karena Fajar waktu datang itu dia baru dipecat dari film Jurik, mungkin bisa dicek di film Jurik pun itu juga dia kan menulis di situ, tapi dia berlaga seperti sutradara gitu kan. Nah itu juga berantem juga di situ, makanya dipecat waktu itu sama sutradaranya. Nah datang ke rumah itu udah dipecat, nggak ada pekerjaan, juga nggak bawa uang. Dia bingung saya mau kemana katanya gitu. Terus dia bilang ya udah, aku bilang ya udah pulang aja ke Cirebon. Mami udah segitu baiknya kayak apa sih gitu loh, maksudnya menampung istilahnya Fajar yang nggak bawa uang, nggak pekerjaan baru dipecat, nikah juga sampai dibiayain, udah dianggap anak sama mami gitu, sama almarhum papi juga gitu kan. Maksudnya kok Fajar nggak inget itu aja. Dan terus mamanya Fajar sampai sebegitunya, janganlah menghilangkan jasa kedua orang saya gitu ya. Dulu ya kedua orang saya dulu keluarga Umbara, baik Anggi, Bonti maupun Fajar, zaman kita masih remaja, saya masih 16 tahun, Fajar 17 tahun, mereka pernah numpang hidup di rumah mama saya di Cirebon maupun di Pondok Indah. Tapi memang yang paling lama ikut mami adalah Fajar, hampir 3 tahun. Kadang dia ngaji di rumah, kadang nungguin rumah, kalau kita pergi ke luar negeri, dia nungguin rumah gitu kan. Itu karena dilihat kan, pikirnya Fajar ibadahnya bagus, tapi kan ternyata kan kita nggak tahu orang itu seperti apa. Nah itu apa nggak diingat gitu loh, istilahnya mamahnya kan, kalau ada orang tua yang mungkin egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan anaknya. Jadi anaknya mau keleleran di mana nggak mau tahu, nanti kalau udah anaknya enak baru datang. Kalau orang tua saya kan nggak seperti
itu karakternya. Nah apakah mamanya Fajar nggak ingat gitu pada waktu anak-anaknya itu nggak tahu kemana, kan istilahnya sempet numpang hidup di rumah mami itu aja gitu. Jadi tolonglah gitu istilahnya, jangan apa ya, mami juga mungkin sedih ya gitu kalau dengar kalau masih ada gitu, karena tolong jangan mungkin istilahnya orang yang udah nggak ada gitu loh. Itu aja aku sangat ngeselin banget gitu, kok setega itu mamanya Fajar seperti itu bicaranya, harus sampai dibawa-bawa. Kasihan juga beliau kan sudah tua, kenapa Fajar juga harus membawa-bawa ibunya juga dalam permasalahan ini yang tidak ada konteksnya sama sekali, nggak nyambung. Itu aja sih. Bang, dugaan Iya. Bang, semua dugaan yang karena itu hanya sebuah chat gitu dan Enggak. Nah itu tadi udah dijawab. Itu tadi saya udah jawab, yang saya mau dilempar dari balkon itu betul, Itu di Kemang. itu di Kemang, itu di Kemang, bukan di apartemen bis. itu beneran kejadian ada actionnya atau memang cuma Dari mulut sebuah apa chat dari gitu? WA? Langsung live langsung, jadi dia ngancem saya apa, bukan chat, itu bukan chat, jadi langsung pas pada waktu ribut, jadi mengancam, baru mau melempar, saya lempar kamu dari balkon. Belum dilakukan, tetapi dia mengancam mau melempar saya dari balkon. Macamnya secara lisan dan tulisan. Bisa lah, kayak begini aja kita berhadapan. Jadi gini Mas, kan kita kan juga di Liputan. sini kan mau klarifikasi, mau meluruskan bahwa kadang-kadang berita ini kan ada yang namanya clickbait, dilempar dari balkon, mungkin rekan-rekan media juga udah semuanya juga udah tahu gitu kan. Dari potongan-potongan ini mungkin dibaca gitu dan akhirnya diklarifikasi gitu bahwa kejadian sebenarnya itu seperti ini. Ancaman dia akan FU itu akan mau melemparkan Bu Yuyun ini dari balkon seperti itu. Jadi jangan kita terbawa gitu loh oleh berita-berita yang simpang siur gitu. Nah, jadi kami di sini juga ingin meluruskan. Berarti sebuah ancaman. Ya, gitu. Itu sebuah ancaman. Dan satu lagi bahwa kami di sini juga ingin meluruskan satu hal mengenai bahwa pihak dari Fajar, dari versinya Fajar itu bahwa HAW anak dari Ibu Yuyun itu katanya sudah pernah memang itu keseleo sebelumnya. Menurut versinya Fajar sudah keseleo sebelumnya, artinya sudah ada luka sebelumnya. Dan kami ingin luruskan di sini bahwa benar HAW itu memang pernah ke tukang urut sebelumnya karena ingin refleksi atau pijit. Jadi bukan untuk mengobati luka dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kejadian ini. Kejadian ini dia ke tukang urut untuk pijit karena pegal-pegal capek, ya itu beda lagi. Jadi kami ingin meluruskan di sini. Jadi dan ini biarkan dibuktikan di persidangan nantinya. Seperti itu. Berarti bahasa keseleo itu nggak ada ya? Nggak ada, itu udah luka, kata fitnah. keseleo gitu, bagaimana gitu. Akhirnya kami ingin meluruskan di sini bahwa memang HAW itu pegal-pegal dan ke tukang urut gitu, dan Bu Yuyun juga tahu gitu kan. Fajar mungkin juga tahu, jadi itu tidak ada hubungannya sama kejadian ini. Dan pada saat klien kita ini suka ada pemukulan juga, Ya. juga suka pijit juga. Saya sering banget ke situ. Kalau Bolak-balik. saya dipukulin Fajar sampai biru, ini sampai tangan sebelah ini juga susah digerak. Itu sampai kaki saya pincang, saya pakai deker. Itu sampai tahu gitu, anak saya tahu, berkali-kali saya datang ke sana gitu. Karena anaknya yang mengantar. Anak saya Anaknya Emang yang langganan mengantar. pijit, emang langganan Gitu. pijit. Seperti itu. Cuman untuk permasalahan ini nggak ada kaitannya. nggak ada kaitannya. Jadi jangan ini kita simpang siur, nah, nanti biar dibuktikan di persidangan nanti. Biar itu aja. Ini Seperti murni itu. kejadian. Gitu. Karena semua murni kejadian dan semua ada bukti dan faktanya. Dan terus juga mengenai mamanya Fajar sempat bilang juga yang soal biaya rumah sakit ibu saya, katanya dia yang menanggung. Itu fitnah banget gitu. Kok sampai tega banget ya bicara seperti itu. Mama saya ini bisnis woman ya di bidang properti. Almarhum papa saya adalah wakil staf pimpinan Penin Bank di Cirebon. Papa saya walaupun sudah meninggal masih ngasih uang ke mama saya, ada pensiun walaupun nggak besar ya, 1 juta. Nah tapi mama saya masih ngasih ke saya sama ke Fajar setiap bulannya 1 juta karena Fajar nggak kerja ya.
nggak mau dia bisa, maunya berkhayal pengen jadi sutradara, produser, ingin menyaingin adiknya gitu kan. Dia terobsesi itu, tapi dengan cara dia istilahnya mengorbankan semuanya gitu, istilahnya mengorbankan anak, istri, nggak peduli dia punya tanggung jawab sebagai suami. Ya harusnya gimana pun juga laki-laki fight, walaupun istilahnya hanya nge-grab misalkan gitu kan ya, paling tidak ada penghasilan lah, entah berapa dia untuk menafkahi. Tapi mama saya walaupun istilahnya sebenci-bencinya sama saya, sama Fajar, istilahnya karena tahu udah temperamen, terus saya dibilangin nggak bisa gitu kan, sampai saya diusir, saya milih Fajar, nggak milih orang tua saya atau anak saya. Jadi udah nyesel. Itu mama saya masih bantu tiap bulannya ngasih pensiun 1 juta. Jadi makanya kalau dibilang sekarang biaya rumah sakit ditanggung oleh ibunya Fajar, itu puluhan juta. Dari mana uang dia juga? Nah, rumah sakitnya rumah sakit mana? Gitu loh itu gitu. Tunjukin bukti bayarnya mana? Karena semua notanya saya yang pegang. Saya yang bayar, ada buktinya. Jadi tolong jangan fitnah. Fitnah itu kejem banget loh. Ini aku lagi dalam keadaan terzolimin sama anak. Tapi kalau sampai mamanya Fajar sampai bicara yang istilahnya ngasal, ngawur, dan cenderung fitnah, aku udah terlalu sakit, aku udah terlalu capek dengan Fajar ngeles kayak gini. Aku udah capek, aku pengen cepet keluar dari urusan ini. Aku udah bersyukur aku bisa lepas dari hubungan yang beracun ini kan istilahnya. Aku nggak tahu jadinya apa kalau sampai nggak ada kejadian anak aku. Mungkin kalau aku masih terus sama Fajar, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Itu aja gitu. Makanya terus satu lagi yang mengenai sumpah mubahalah ya. Itu udah jadi andalannya Fajar. Baik sumpah mubahalah maupun pernyataan tertulis secara tertulis dengan materai, itu udah kebiasaannya dia. Jadi seperti pernyataan yang pernyataan waktu ditandatangani dengan tidak akan dia mengulangi perbuatannya lagi, ternyata berulang terus. Jadi saya udah nggak bisa percaya lagi dengan Fajar, dan saya udah tidak ingin ikut lagi dengan skenarionya dia. Dan itu hak saya kalau saya tidak ingin mengikuti skenarionya dia dengan bersumpah mubahalah. Itu karena sumpah mubahalah itu adalah sumpah yang hanya untuk urusan agama dan akhirat. Urusan istri, urusan anak adalah urusan duniawi. Sekarang itu akuin apa yang sudah dia lakukan. Ya inilah di persidangan nanti semua bukti. Itu aja. Jadi itu hak saya. Tidak bisa diukur dengan saya tidak ingin bermubahalah terus bahwa itu tidak benar. Nggak bisa seperti itu. Gitu loh. Karena kenapa? Mubahalah itu kan juga bukan mendatangkan masalah, tapi untuk kebaikan, ibaratnya kan itu untuk maslahat umat istilahnya, urusan agama ya kan. Jadi nggak ada kaitannya dengan ini gitu. Jadi hak saya untuk menolak. Nah, untuk yang dituding soal katanya istri yang tidak baik seperti apa? Nah itu makanya kalau dibilang ya, kalau dibilang saya, aku juga ada chat dari Fajar sebentar yang ini. Kalau dibilang saya istri yang tidak baik, yang di mana? Nih. Nunggu aku berubah, nunggu aku bisa sembuhin diri aku, pengakuan Fajar. Karena kamu nggak ada kelemahannya, nggak ada kekurangannya di mata aku. Kamu sempurna, bidadari surga aku. Aku bersyukur dikasih kamu sama Allah karena aku sayang sama kamu. Aku ternyata sudah keduluan jadi setan. Dunia ini terlalu jahat yang akhirnya aku harus jadi binatang buas supaya enggak binasa. Aku salahin diri aku yang mungkin ngomong nggak lembut jadi kamu nggak paham. Banyak zolim yang mestinya kalau aku lebih bijaksana pasti kamu lebih ngerti semuanya. Aku yang salah dan aku menyesal. Bedanya kalau kamu bikin kamu jadi makin baik, kalau aku sebaliknya. Makanya ahli surga dari lahir belum tentu ujung akhir hayatnya nggak ke neraka. Gitu juga ahli neraka dari ABG belum tentu tuanya nggak masuk surga. Itu kapan Bu catnya? Boleh. Itu kapan? Catatan dari Fajar. Kapan bulan? Itu waktu kejadian setelah dia penganiayaan ke aku.
Makanya kalau dibilang udah cukup banyak berkorban gitu loh buat Fajar, cuma Fajar nggak pernah bersyukur, itu aja. Jadi ini kata-katanya dari awal udah jelas kamu udah sebaik ini. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan istri tidak baik, ini dari chatnya Fajar sendiri. Bulan dan tahunnya. Nah, masih hafal nggak Mbak? Kejadiannya yang waktu Kira-kira aja. setelah berapa kali dari virtual ya pas ngomong ini Tahun 2000 2020 atau 2020-an pas itu tahun lagi itu masih kena. Udah belum? Biar saya geser. Iya, boleh. Nih, Catatan kedua. ya chat kedua. Memenjarakan seorang Fajar atau Gimana? Saya bukan jadi gini, makanya saya bilang saya udah sering kasih kesempatan berulang kali gitu ya Mas. Saya kan nggak mikirin diri saya sendiri gitu, keselamatan diri saya, badan saya yang udah luka-luka, hati saya yang sakit dengan kata-kata yang kasar, saya nggak peduli itu kan. Saya mikir Fajar aja, siapa tahu berubah. Saya kasih kesempatan lagi, berulang lagi masih seperti itu. Tapi karena ini udah anak yang kena Mas, saya seorang ibu, kalau saya menerima ajakan damai dia, bagaimana perasaan hati anak saya? Apa saya juga nggak zolim ke anak saya kalau caranya kayak gini? Saya lebih menyakitin lagi perasaan anak saya, karena selama ini saya nggak mikirin anak saya, nggak mikirin perasaan anak saya, nggak mikirin diri saya sendiri, saya cuma mikirin Fajar. Makanya saya rasa ini udah cukup dan ini sudah waktunya. Jadi saya harus gimana pun juga, saya seorang ibu, bukan saya kecil, bukan saya egois, tapi ini anak saya, harus saya perjuangkan keadilannya. Itu aja. Jadi nggak ada rasanya karena saya sakit hati atau gimana. Jadi saya memenjarakan Fajar, cuma ya karena saya udah cukup bersabar. Perlu diketahui juga karena kan selama ini sebelum kejadian anak sering ada penganiayaan, dipukul, lebam-lebam, terus diurut baik lagi, dan seperti itu berulang, tapi Bu Yuyun ini nggak pernah kemana-mana, nggak pernah curhat sana curhat sini, nggak pernah cerita tentang masalah pribadi rumah tangganya. Tapi ketika anak sudah menjadi korbannya, inilah puncaknya dari kesabaran seorang ibu. Mungkin kalau diri Bu Yuyun sendiri yang kena dampak dari penganiayaan itu masih diterima gitu selama ini, yaitu bukti cinta rumah tangga sih kalau menurut klien saya gitu kan. Namanya rumah tangga ada suka duka itu biasa, tapi ketika ada anak di sini di luar dari pada rumah tangga ini sendiri, korbannya gitu sudah sabarannya di puncaknya seperti itu. Tadi banget. Terus konfirmasi itu yang kata kemarin sempat konfirmasi ke Fajar, katanya membawa uang apa ya? Uang itu. Fajar bawa lari. Jadi gini. Jadi dia tidak mengakui dia. Jadi gini Mas, bawa kabur uangnya itu yang kayak gimana? Terus bawa kabur uang itu di video apa nih ada kita ngomong? Klien kami ngomong ini bawa kabur uang di mana? Gitu. Jadi kami sih pengennya sih lihat dulu ya videonya gitu. Bawa kabur uang itu yang kayak gimana dan kata-katanya seperti apa. Jadi kami nggak salah klarifikasi di sini. Itu aja. pengen lihat. Iya, malah Iya, yang kabur yang uang mana? yang kayak mana sih? Bawa kabur uang yang mana? Video yang mana? Gitu maksudnya. Maksudnya Bang Fajar kemarin konfirmasi katanya Bang Fajar bawa kabur uang gitu maksudnya. Gitu. Iya, makanya bawa kabur uang. Ada pertanyaan seperti itu, Iya, tapi dia paham, tidak paham, mengakui. paham. Maksudnya mereka itu lihatnya di mana, video yang mana, sumbernya mana, tanggalnya berapa. Jadi kami juga klarifikasinya bisa jelas dan benar gitu. Iya. Klarifikasinya jelas dan benar. Seperti itu. Terakhir teh soal Iya, iya. pernikahan. Pernikahan itu kan memang disebut oleh Ibu Fajar itu siapa walinya, kapan Ada nih, ketemu. ini semua ada. Mungkin bisa teteh sebutkan gitu. Tadi pertama Jadi di di sini mana? ada Saksi Agun. Itu yang Cirebon tadi. Di Cirebon kan itu ya? Iya, Iya, kan? iya, di Cirebon. Udah tadi Magnia. pertama. Sama Abah apa tadi ya? Abah apa? Abah tuh bagus Abah Purwon. tuh. Bapak tuh bagus Purko. Yang Iya. menikah. Nanti kalau ke Cirebon juga mungkin bisa langsung Udah jauh banget Cirebon. Tapi berarti benar teh ya, ibu dari Fajar tidak mau menjadi wali pada saat nikah itu. bukan tidak mau menjadi wali, maksudnya karena dia di Jakarta pada waktu itu kita di Cirebon, tapi abah itu per telepon kan sudah ngobrol, Fajar juga sudah ngobrol, jadi pas mau menikah ya sudah tahu. Dan ini juga waktu itu
mamanya Fajar sempat minta ke mama saya waktu itu, ya almarhum ya kan, istilahnya Bu ini Fajar kan sama Yuyun baru ketemu lagi nih setelah sekian lama terpisah. Fajar minta supaya Yuyun untuk dinikah karena memang dari dulu kan senang, dari remaja baru kesampaian sekarang. Ini ada foto-fotonya juga ada pada waktu minta tuh. Jadi kalau laki-laki itu kan bisa menikahkan dirinya sendiri. Ya. Iya ya. Ya, beda perempuan harus ada walinya. Bisa nikah di mana aja. Nah ini Bisa nikah lebih dari satu juga. Nah ini kan ada aku, ada Fajar, ada mama almarhum mami, ada mamahnya Fajar, ada Anggi, ada istrinya Anggi, ada Bonti, ada Abi juga. Ya. Berarti pengakuan dari pihak tadi dari pihak mati. sana, Coba mati. artinya mengiyakan ya, merestui ya, Merestui gitu, dan malah mengetahui karena langsung telepon ke Abah juga kan, makanya Abah marah juga di sini, kok bisa bicara seperti, makanya kita maklum mungkin apa karena sudah sepuh lupa atau gimana. Dan klien kami kan yatim piatu. Jadi abah ini udah kayak orang tua sendiri. Dimana pas mau nikah juga Mas Fajar itu minta ke abahnya, Abah, punten saya mau nikahin Bu Yuyun gitu ya, Oke. mau jadi istri. Itu sampai Fajar sujud syukur gitu loh, mohon tuh minta HP Abah izinkan, Mami izinkan. Jadi makanya kalau dibilang katanya dipaksa sama almarhum mama saya, ibunya bicara seperti itu salah besar. Fajar yang minta sampai mohon, terus apa namanya sampai sujud syukur itu. Apalagi aku juga sedih ya, masa bilangnya mamanya katanya aku istilahnya mamanya memaksa menikah dengan Fajar katanya untuk menopang hidup aku. Apa yang aku lihat dari Fajar nggak punya uang, nggak punya tabungan, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, ditampung di rumah ibu saya, nikah pun juga dibayar ibu saya. Makanya mamanya Fajar tolong gitu. Oke. Nih maharnya sampai maharnya sekarang aja belum masih dibayar. utang. Mamanya Fajar tolong lihat gitu. Jadi tolonglah jangan berfitnah. Saya dalam keadaan saat ini sama anak yang sedang terzolimi oleh Yang menikahkan. dengan kasus ini muncul tindakan Kira-kira persidangan Iya, Apa jadi nih? kami sampai saat ini menunggu aja. kami hanya fokus dulu ke persidangan gitu, dan kami harapkan juga nanti kalau misalkan memang ada klarifikasi berikutnya itu janganlah menyerang pribadi, lebih ke Ya. substansinya gitu. Fokus ke Fokus ke persidangan ini, kasus ini. Untuk langkah-langkah selanjutnya pasti kami ada, tapi kami keep dulu aja seperti itu, Mas. Sidangnya mungkin sidangnya belum berarti? Belum ada putus. belum perkiraan segera segera lagi atau Masih nunggu proses. masih nunggu proses oleh Oke. segera diinfokan. harapannya pengen segera cepat sidang, terus ada putusan, Iya. jadi anak saya juga dapat keadilan. Itu aja sih Mas, doakanlah. Iya. Itu Nah, aja. ini kan Oke. ini Anggi sama mama, sama mami aku, almarhum. Tunggu, Ini juga tuh. itu tahan lu.